Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang sangat berbahagia. Pada kali yang berbahagia ini, di Jumat yang sangat mulia ini, kita masih dalam suasana Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, 25 menit ke depan, insya Allah kita akan melihat menyangkut dengan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan bagi kita umat Muhammad. Aceh adalah merupakan satu-satunya negeri yang memperingati Maulid dalam jangka waktu yang panjang. Ketika orang Maroko, orang Yaman, orang Dubai, dan berbagai belahan dunia Islam lainnya memperingati Maulid satu hari satu malam, tapi Aceh memperingati Maulid dalam waktu yang sedikit lama. Dan ini menunjukkan bahwa kecintaan Muslim Aceh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat membanggakan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk yang sangat luar biasa, sehingga peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan hal untuk mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk mengingat perjuangan Rasulullah, untuk mengingat bagaimana kehidupan Rasulullah, untuk mengingat bagaimana pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sungguh sangat kita sayangkan kadang-kadang kenduri Maulid besarnya luar biasa, kenduri Maulid sibuknya luar biasa, tetapi kadang-kadang substansi daripada kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terabaikan. Peringatan Maulid melalui kenduri itu adalah merupakan pahala besar, tapi di sisi lain dakwah di malam hari juga diperlukan yang amat sangat dahsyat. Dakwah ceramah tersebut adalah untuk membicarakan substansi daripada kehidupan Rasulullah. Jangan juga dakwahnya adalah 2 jam, 3 jam, 4 jam, tetapi banyak cerita-cerita yang tidak nyambung dengan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kehilangan momen, kehilangan substansi di kalangan remaja, di kalangan masyarakat Muslim kita. Sehingga kadang-kadang ada pertanyaan, kenapa tiap tahun Maulid dirayakan dengan sedemikian besar, tapi akhlak manusia masih seperti itu juga? Kenapa dakwah Rasulullah, dakwah Maulid Rasulullah SAW dilaksanakan 2 hari 2 malam, sampai 6-7 pendakwah, tetapi akhlak umat masih seperti itu saja. Dan ini menunjukkan bahwa substansi daripada Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut tidak tersampaikan. Maka kenduri Maulid adalah sangat dibutuhkan. Di sisi lain juga dakwah Maulid yang menyangkut dengan substansi kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga sangat penting. Kenapa demikian? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan contoh teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah tersebut lengkap contoh teladan yang sangat baik. Kalau kita seorang penguasa, presiden, gubernur, bupati, guci, sampai kepala dusun, Rasulullah juga seorang pemimpin. Kalau kita seorang pembisnis, bisnis ulung, Rasulullah SAW juga adalah pembisnis antar negara. Kalau kita adalah seorang petani, Rasulullah juga seorang peternak. Kalau kita juga seorang petani kebun, Rasulullah juga tidak kalahnya. Juga beliau adalah memiliki kebun kurma. Artinya berbagai sisi dan dimensi penuh
nilai-nilai uswatun hasanah dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang remaja kita, pemuda kita jauh lebih mengenal Michael Jackson daripada mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jauh lebih mengenal George Bush di Amerika daripada mengenal Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia lebih mengenal Mr. Teresa di Jerman daripada dia mengenal Aisyah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Substansi maulid, substansi dakwah maulid kadang-kadang terabaikan daripada perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu sekalian, kehebatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah merupakan makhluk yang sangat luar biasa. Bukan saja kehebatannya di tengah-tengah umatnya, bukan saja kehebatan Muhammad itu adalah dengan kita-kita rakyatnya, bukan kehebatan Rasulullah SAW dengan kita manusia biasa, tapi Rasulullah SAW adalah penghulu daripada rasul-rasul, penghulu daripada nabi-nabi. Artinya bahwa Rasulullah itu adalah merupakan manusia the best. Rasulullah adalah manusia hebat. Apa kehebatannya? Ini sebetulnya yang penting untuk kita ketahui, yang penting untuk diketahui oleh remaja, yang penting untuk diketahui oleh kita orang dewasa, yang penting diketahui oleh kita umat manusia. Apa itu? Tentu sekali, kehidupan Rasulullah, akhlaknya jangankan manusia. Allah memuji, innaka la'ala khuluqil 'azim. Muhammad, engkau benar-benar berada di atas akhlak yang sangat agung. Allah mengakuinya. Allah mengakuinya. Manusia mengakui akhlak Nabi Muhammad itu hebat, bukan saja temannya, bukan saja sahabatnya, bukan saja istrinya, tetapi musuhnya pun mengakui kehebatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gedanyo kita, beda lain kadang urine han diakui gedanyo berakhlak hebat. Teman susah mengakui kita hebat. Teman susah mengakui kita bagus akhlaknya. Jikapun ada yang mengakui, itu hanya ya menteng karena takut. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangankan istri, jangankan teman, musuh pun mengakui kehebatan Rasulullah SAW. Baik manusia purbakala, baik manusia ortodoksi, baik manusia dulu klasik, maupun manusia modern. Tentu sekalian, seorang profesor dari Amerika itu memang kadang-kadang viral, namanya Profesor Michael Hort, seorang peneliti dan astrofisika asal Amerika, melakukan penelitian selama 20 tahun. Lalu penelitiannya itu dilaporkan dalam jurnal atau dalam bukunya yang berjudul The 100th Ranking of the Most Influential Person in the History. Sebuah jurnal yang diterbitkan diteliti terhadap 100 tokoh dunia. Dan ini orang Amerika beragama non-Muslim. Diteliti siapa orang yang paling hebat di dunia. Kalau yang meneliti itu kiai, pasti Muhammad hebat. Kalau yang meneliti itu adalah tengku, Muhammad hebat. Kalau yang meneliti itu habib, Muhammad hebat. Tapi ini yang meneliti adalah seorang Michael, astronom dari Amerika Serikat, beragama non-Muslim. Dalam bukunya tersebut menyebutkan bahwa Muhammad orang yang paling hebat dan orang yang paling terpengaruh di dunia. Walaupun saya katanya bukan beragama Islam, walaupun saya adalah anti-Islam, tapi ketahuilah wahai penduduk semesta bahwa Muhammad, Nabi umat Islam itu adalah orang the best, orang yang paling hebat, orang yang paling santun, dan orang yang paling sukses. Muhammad itu bukan saja pemimpin akhirat, bukan saja pemimpin ukhrawi, tapi dia adalah pemimpin duniawi.
yang sanggup menyatukan umat manusia dari matahari terbit sehingga matahari terbenam. Ini adalah the best manusia. Ini yang teliti adalah musuh Islam, yang teliti adalah musuh Rasulullah SAW, musuh Islam, tapi dia dari hati nuraninya terpaksa harus memberikan laporan Muhammad orang yang paling hebat. Tengku-tengku sekalian, itu dalam perspektif dunia modern. Apa kehebatan Rasulullah apabila manusia atau generasi kita bisa mencontoh teladani? Saya ingin angkat sebuah riwayat. Rasulullah itu kan orangnya tidak kaya, orang miskin, burung gasir. Tapi Rasulullah agak susah meminta-minta. Karena Rasulullah mengatakan bahwa meminta itu telah menutup pintu rezeki. Meminta itu telah mengundang kemiskinan. Dan memberi itu telah membuka pintu rezeki. Dan memberi itu telah membuka pintu rezeki dan pintu kekayaan. Oleh karena Rasulullah menyebut bahwa meminta itu adalah menutup rezeki. Meminta itu adalah mengundang kemiskinan, maka Rasulullah tidak pernah meminta-minta. Satu hari beliau sangat butuh uang, beliau sangat butuh makanan. Beliau datang ke seorang pendeta, namanya Zaid bin San'ah, pendeta Yahudi yang hafal Injil, hafal Taurat. Akhlaknya juga bagus, akhlaknya bagus. Ini Zaid bin San'ah ini. Dia orang kaya, dia hafal Injil, dia hafal Taurat. Rasulullah datang. Katanya Rasulullah, Zaid, saya meminta pinjam uang padamu. Saya sangat butuh uang. Zaid bin San'ah mengatakan, ya Rasulullah, dengan senang hati, walaupun kita tidak sepaham, walaupun kita berlainan agama. Saya adalah pendeta orang Yahudi, kamu adalah nabinya umat Islam. Dikasih 20 sak gandum, satu riwayat 20 sak kurma. 20 sak kurma diserahkan Rasulullah SAW, dibuat kwitansi bahwa utang ini akan dilunasi dalam jangka waktu 2 bulan. Ditandatangani oleh Rasulullah SAW, ditandatangani oleh Zaid bin San'ah 2 bulan. Setelah terus masa berlalu, baru 2 minggu, tiba-tiba Rasulullah SAW satu hari, pada subuh hari, setelah salat subuh berjamaah, Rasulullah menyampaikan sebuah hadis kepada para sahabat, laksana seperti pengajian subuh yang kita lakukan. Rasulullah menyampaikan hadis, para sahabat penuh masjid mendengar tausiah Rasulullah SAW. Lalu sedang Rasulullah memberikan tausiah, dengar Rasulullah kesemubut, disampaikan hadis, datang Zaid bin San'ah dengan gagah dan bengis, wajah suram, datang Zaid bin San'ah, gedang ikut Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW, kebiasaan Rasulullah itu membawa surbannya, mengikat, lalu ada sedikit ridaknya yang begini. Setelah lipat ke kepalanya, ini surbannya seperti ini. Lalu Zaid bin San'ah menarik surban ini, dicekik Rasulullah, merah matanya. Ali berdiri membuka pedang. Rasul mengatakan, tenang ya Ali, tenang. Rasulullah melihat, oh, rupanya Zaid bin San'ah. Cuma Rasulullah tidak menyebut nama, karena takut dipedas oleh pedang Ali, karena ini pendeta. Oh, kamu, kata Rasulullah. Ya, saya, kata Zaid bin San'ah, pendeta Yahudi, saya pada hari ini datang kepadamu, wahai Muhammad. Saya minta agar kamu segera melunasi hutangmu. Kalau tidak, lehermu akan habis, ditarik, dicekik Rasulullah. Rasulullah mengatakan, wahai teman saya, bukankah tempo hutang belum sampai? Bukankah bahwa hari ini bukan hari untuk membayar hutangmu?
tapi kan ulonyo dapat utang, tapi kan 2 bulan. Saya, kata Zaid bin Sana, saya tidak mau tahu wahai Rasulullah. Orang Quraisy itu sudah terbiasa menunda-nunda bayar hutang. Orang Quraisy itu orang yang paling gemar berhutang, tapi paling malas membayar hutang. Itu orang Quraisy. Saya tidak mau tahu. Pokoknya dalam detik ini juga hutang saya harus terlunasi. Abu Bakar bangun karena Rasulullah dicekik. Para sahabat lain bangun ingin menebas leher Zaid bin Sana. Rasul mengatakan, tenang, sahabat tenang, semuanya duduk. Bagaimana? Kata Zaid bin Sana, bagaimana? Kamu bisa membayarnya? Rasulullah mengatakan, akan saya bayar. Silakan duduk. Tidak mau, katanya, tidak mau. Nyo ija hanai plek, hanai boleh himat Rasulullah. Rasulullah memanggil Abu Bakar. Abu Bakar. Jak sehingga ke debak Baitul Mal, tolong bayar hutangku 20 sak gandum, 20 sak kurma. Ini atau karena ini ada 2 pendapat. 20 sak kurma. Bayar hutangku untuk orang ini dan tambah lagi 20 sak kurma lagi. Karena dia sudah mengambil hutangnya kemari, yang seharusnya saya yang akan membawa pulang hutangnya ke rumahnya. Tetapi dia dengan baik hati datang kemari mengambil hutangnya di sini. Sebetulnya kewajiban saya Rasulullah untuk mengantar hutangnya ke rumahnya. Tetapi dia dengan baik hati datang kemari. Silakan wahai Abu Bakar, ambil 2 sak kurma untuk bayar hutang. Zaid bin Sana dengan Abu Bakar di depan, Zaid bin Sana di belakang, ikut mengambil 2 sak kurma. Sampai ke sana, gecok 2 buah benih kurma, 2 buah empang kurma di Abu Bakar, geruah disuka 2 buah empang, gecok. Watek gecok 2 buah empang kurma, kena suka sabah empang tu ke saya, dan kena kebut karena 2 buah empang belum, pergi ke sana Abu Bakar. Nekebah dia Abu Bakar. Nekebah dia. Bekle ni jauh yang Abu Bakar. Bekle. Utang cuma 2 buah, tapi bekle ni jauh. Kena Abu Bakar, tidak bisa. Ini perintah Rasulullah. Dalam Muslim itu, dalam Islam itu, kalau perintah wajib dilaksanakan. Ini perintah kepada saya oleh Rasulullah. Bahwa hutangmu 2 sak kurma, kemudian ditambah 2 lagi. Karena kamu dengan baik hati mengambil hutangnya kemari. Rasulullah tidak mengantarkannya ke sana. Zaid bin Sana menangis bersedu-sedu. Dia bilang, jangankan tambah 2, jangankan menambah 2 sak lagi, utang saya pun saya tidak mau lagi mengambilkan. Serahkan saja kepada Rasulullah dan tolong bawa pulang saya kepada Rasulullah. Abu Bakar mengatakan, tidak bisa wahai Sana, ini sudah dikasih oleh Rasulullah SAW. Saya tidak mau, pulang saya, bawa pulang saya. Wow, Abu Bakar, Sana, Zaid bin Sana drop di gua Rasulullah SAW. Para jamaah masih menunggu bagaimana kejadian di Baitul Mal. Para jamaah sahabat sedang menunggu. Sampai ke sana adalah Sana, Zaid bin Sana, gua Rasulullah getri, ya Rasulullah SAW, terimalah saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya melihat Islam ini cukup hebat ya Rasulullah. Bagaimana lembeng cekik kau itu surah mata, tetapi macam tenang, hutang nebayi, walaupun hanya hutang 2 sak nebayi kuasa. Padahal belum sengaja kalau truk watel ya hutang, tapi Rasulullah dengan baik hati membayar hutang dengan baik. Subhanallah Islam, terimalah saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia menangis. Pendeta Yahudi yang hafal Zabur, hafal masuk Islam. Kenapa? Melihat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ijanyo ronyo sapa poh jamai. Ipo dia sampai rumah. Coba ni kita tidak. Kah kita cip kuru-kuru pencuri ke? Nek kah apa? Sapa poh jamai masam.
Sabar kuyun. Ijak lewat sampai rumah. Tapi hari sampai nek meninggal hantaja. Umat Muhammad. Mula UPP raya. Dakwah 7 hura 7 malam. Akai subhanallah. Maka tengku sekalian. Sebetulnya inilah substansi maulid. Inilah substansi Rasulullah. Orang yang paling hebat. Tidak saja diakui oleh umatnya, tidak saja diakui oleh temannya, musuhnya mengakui kehebatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tengku sekalian. Pertama, saya ingin tambah cerita kedua. Entah saya sudah pernah menyampaikannya di sini atau belum, atau yang pernah disampaikan oleh mubalik lain. Satu orang Yahudi namanya Utbah bin Abi Mu'aiz. Utbah bin Abi Mu'aiz itu rumahnya menyodorkan. Kadang-kadang ada di antara kita yang sudah pernah umrah, sudah pernah haji. Itu kan rumah Rasulullah di belakang masjid, di atas sekarang menjadi perpustakaan. Di atasnya lagi itu rumahnya Abu Lahab. Rasulullah SAW dulu tidak bisa langsung ke masjid, tapi harus putar. Waktu keputar, di antara masjid dan rumah Rasulullah ada rumah orang Yahudi. Namanya adalah Utbah bin Abi Mu'aiz. Setiap Rasulullah datang, waktu gejak Rasulullah sampai dengan Utbah tersebut gerudahi bapa hati Rasulullah. Gehai Muhammad, tuak gerudahi bapa. Asalkan lewat Rasulullah gehai Muhammad, tuak gerudahi bapa. Getina gerudahi bapa. Rasulullah gelap yang nalate ketingat ke legenyo ya Allah. Udah hai dong sapu kau kena lo pegang ni. Kena lo kuntak. Ji orang Yahudi lawan Islam tapi lo hantam kepada Rasulullah. Ya Allah hantam lagi orang dipakai lagi. Gejak erudah tipuran. Satu hari begitu Rasulullah lewat masjid, ternyata hana urang yang rudah. Karena kabiasa Rasulullah na yang rudah. Patehana urang rudahnya tinggal. Hoi ka. Hana rudah. Kurangnya hoi ka. Pada Rasulullah kejak di masjid kesemayang gua bagah-bagah. Ate gua pihana. Dia tanya. Hau urang yang biasa deng-deng inunya hoi kita jawaban ni. Oma ya Rasulullah yang biasa deng-deng ada droni yang sakit. Katre hana mulai bunuh bengong ka sakit. Beklam sakit, berarti kasugo ya Rasulullah. Gewo Rasulullah. Katanya Aisyah putrana, pegahna buah kurma, gebungkuh. Setelah gebungkuh buah kurma, gejak Rasulullah baru rumahnya ketuk pintu. Anak bisa salam karena orang Yahudi, ketuk pintu. Mereka ketuk pintu, katanya, siapa di luar? Soi luar. Siapa di luar? Saya, kata Rasulullah. Siapa saya? Muhammad, kata Rasulullah. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah. Waktu ucapan Muhammad Rasulullah keluar dari mulut Nabi, orang Yahudi yang sakit di dalam tadi gemetar, bukan main. Mukakot, nyokabe. Rasulullah yang berkontak ilahnya, berkontak kerja, waktu segala macam, nyuruh kadro, kita sakit di bandara. Ibuka pintu, baju-baju ibuka pintu. Kita mau Rasulullah, kita mau Rasulullah. Uji tengah sakit, tengah gemetar, ya je mekep-kep, bibi you dengan bibi ada mekep-kep, ya je. Rasulullah gemat tak boleh, kamu kan sakit, antaman, you kan sakit. Baik, ni ya fikir sejarah, baik fikir masa lalu, dulu sakit. Nyempat nak lomba bawa kurma, silakan cicipi, silakan makan. Baik fikir, ya, hanaku ya. Lomnya Rasulullah, rahmatan lil alamin, hanaku tu. Dan hana masalah. Ibadah orang Yahudi yang kan icok makanan yang kepada Rasulullah. Tapi ibadah hidang. Gemat dari Rasulullah. Ikut pada Rasulullah. Ya Rasulullah. Long sakit kasih ulas malam ya Rasulullah. Di depan rumah saya itu adalah sahabat yang paling dekat dengan saya ya Rasulullah. Di sebelah kiri, di sebelah kanan, di belakang rumah saya. Itu semua sahabat saya ya Rasulullah. Tapi satu hari, satu malam saya sudah sakit. Belum pernah datang seorang pun sahabat saya. Baik yang di depan, di samping kiri, samping kanan. Belum. Tapi anta wahai Muhammad. Tapi kamu wahai Muhammad. Orang yang selama ini saya sakiti.
Ternyata begitu saya sakit, kamu wahai Muhammad yang lebih duluan datang kepada saya. Terimalah saya Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yahudi yang tiap hari menghujat, tiap hari meludahin Rasulullah, masuk Islam karena melihat keagungan akhlakul karimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini wahai umat Muhammad, ini wahai kita umat Muhammad, substansi daripada maulid, akhlak yang sangat terpuji yang dipraktekkan oleh Rasulullah. Inilah substansi daripada maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hari, tunggu sekalian, satu hari, entah saya sudah pernah menyampaikannya. Ketika Rasulullah sakit, beliau wafat. Ketika beliau wafat, Abu Bakar naik menjadi tahta Amirul Mukminin, presiden kaum muslimin. Ketika Amirul Mukminin ini Abu Bakar naik tahta, Abu Bakar kepingin sekali untuk melakukan apa yang pernah dilakukan Rasulullah. Kebaikan apa saja yang pernah dilakukan Rasulullah, beliau kepingin sekali untuk melakukannya. Galak getar. Ya Allah, Long memang pengganti Rasul, tapi long han sanggup, tapi long berkeinginan ya Allah untuk long ganto Rasulullah yang ku yang kepegat Rasulullah, ku yang kuat kepegat Rasulullah, yang akan long pegat mandum. Tekad beliau adalah mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau melakukan apa yang lakukan Rasulullah. Setelah berminggu-minggu, berbulan-bulan, lalu Abu Bakar dua gedanyang Mbak Aisyah. Aisyah menurut roh long katrip menjadi Amirul Mukminin. Putra apa kira-kira sunnah Rasul yang belum pernah long lakukan lelong, yang Rasulullah melakukannya, long belum laksanakan. Apakah KB? Karena menurut long sang KB semua sudah saya lakukan. Apakah masih ada sunnah Rasul yang belum saya lakukan? Aisyah menjawab, wahai Abu Bakar, kamu memang baik. Kamu memang telah melakukan semuanya apa yang dilakukan Rasulullah. Tapi ada satu yang belum kamu lakukan. Rasulullah setiap pagi selalu memberi makan, memberi sedekah kepada seorang nenek tua di belakang Masjid Nabawi. Di mana itu? Abu Bakar bertanya, di mana nenek tua itu? Dia adalah Yahudi buta yang meminta-minta sedekah, pengamen tua di belakang Masjid Nabawi. Datanglah lorong ini, dia di pojok itu. Orang tua janggutnya panjang sampai pusat, dan dia buta, dan dia orang tua bangka, dan dia orang Yahudi. Rasulullah selalu ke situ selepas salat subuh. InsyaAllah, kata Abu Bakar, InsyaAllah besok subuh saya akan ke sana. Lalu setelah salat subuh, Abu Bakar berangkat. Gak sedap, geba bakurma, geba lampiring, gebun, gebal. Mantro kena yang sedang, pura minta sedekah nak pada dro, ternyata ke yang buta, yang puha, sidro kan. Gejak kena. Mantro kena gecukeh kena orang buta gecukeh. Pada gecukeh gekun, punya sedekah aju, punya mana aja aju baik mayang. Gecukeh dengan tu. Pada gecukeh pukun, yang kakak cukeh kedua cidau ni lain. Yang berpegang makan. Bek toto dengan urung putih. Tanya oleh Abu Bakar, kau urung putih Muhammad, nyan Muhammad nyan bek toto nyan urung putih, nyan menyodo dengan Muhammad, nyan pisau masalah, nyan abeh tu, anakku ke pecarang roh tu, lepah pungut tu, nyan Muhammad nyan urung paling tegak tihi. Tinggal di kau Abu Bakar, anak salah memang sedekah. Kucing ke pegang Aisyah ke Nabi juga, ke pegang Muhammad urung putih, mana leh? Anak katanya, man kata sau katanya, kata sau. Anak itu gecok aju kurma ya, gecoloklah bapak sini, coloklah bapak sini, gecok sama piring, gecok pak jalan. Waktu gecolok kurmanya lang bapak sini, perang gepru. So kata, long orang biasa, kan, gebedah, gecok bapak kurma lain yang gebah, kan. Berkata pui drog, orang yang ahli subuh drog, pak long kan lagi drog.
Pakai banci kita jauh Abu Bakar. Nyan urung nyan yang biasa bro balu. Akai pa bah kurma lang babah lo. Imam mo ile itu pulau kedua anai go. Imam mo ile makanan. Le imam mo nganggot kace baru kita manglang abah lo. Sip lembut pada kupajo. Semangat pada kupajo. Nyugasa kata nyugasa kanung biasa. Kekele Abu Bakar wahai nenek yang sering dimakan kedua-duanya adalah Rasulullah yang Muhammad Cino halale ke kamu dengar kawapun ke Allah Rabbi katanya yang berakatnya Muhammad kalau maka subhanallah hilum kasalah di pura caci di pura buka hurung mutihe di pura buka hurung hanapa di pura buka hurung sesat. Ternyata yang bibah kurma, yang sulung bah kurma, yang manga kata pajuhnya muplok ton adalah Rasulullah. Ya Allah, terimakanlah saya, taubat saya ya Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Urang Yahudi Tuhan di pura pekerjaan di ngejek Rasulullah. Ipugah Rasulullah urang Mesih, ipugah Rasulullah urang Hanabele. Ternyata di pura Rasulullah gepung makanan gemamo labile sehingga begitu nyaman, begitu enak makanan yang dirasakan itu sehingga menyesal Tuhan. Gedamau Islam karena melihat perilaku akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat terpuji. Tengku sekalian, sebetulnya banyak cerita-cerita lain yang substansi akhlak Rasulullah itu sangat hebat. Tapi tidak mungkin kita sampaikan pada kali yang berbahagia ini. Karena mengingat waktu. Mungkin ini dan ini adalah sengaja kita sampaikan. Terutama untuk khatib sendiri dan untuk kita semua. Hendaknya inilah menjadi substansi kehidupan Rasulullah. Orang yang paling hebat dari segi akhlaknya. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa la dzikrullah.